warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa la tarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Taklim Silaturahmi Ibu Ustazah Haja Diana Ekawati SPD beserta suami beliau, yakni Bapak Haji RW Muhammad Yogi Abdullah. Alhamdulillah, 3 nama tuh, Muhammad Yogi Abdullah. Al-Karamah para ibu ustazah, ada Ibu Ustazah Haja Umi Elvi Sukaisi, Ustazah Haja Evi Mama Dede, juga Ibu Ustazah Haja Maria Ulfa, Ustazah Haja Mutmainnah. Ada Bu RT-nya enggak? Mana Bu RT? Oh, ini Bu RT. Izin jalan-jalan ke Bromo ya? Oh, ke Anyer. Mudah-mudahan nanti semua yang hadir berangkat umroh. Mau berangkat umroh Bu? Mau, nanti Pak RW yang bayarin. Amin. Kalau mau berangkat umroh, berangkat haji gampang. Banyak-banyak baca surat Al-Fatihah sehari 1000 kali selama 1 bulan. Kalau belum sanggup juga, belum berangkat juga, udah tanya sama PRT, nih surat tanah saya. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih kasih. Siapapun pasti bakal dikasih. Cuma terkadang manusia yang pilih-pilih kasih. Di undangan PRW ada, RT ada, Pak Camat ada, Pak Lurah ada, saudaranya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena saudaranya nggak sekolah tinggi, karena saudaranya rumahnya kecil, karena saudaranya nggak punya pekerjaan. Dewan ada, padahal dewannya nggak datang. Betul, tapi bukan orang sini. Orang sini mah alhamdulillah nggak pernah pilih-pilih kasih. Ayo, jangan ada dusta di antara kita. Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Siapapun nanti orang dikasih belum tentu disayang. Orang disayang pasti di. Betul.
Kalau ada anak sama orang tua itu kasih apa sayang? Sayang, bukan kasih. Betul. Orang sayang pasti dikasih, tapi orang kasih disayang. Berarti orang tua sayang sama anak. Betul. Tapi kalau ada pengamen yang ngamen di rumah kita kasih 1000, sayang apa kasih? Kasih, tapi enggak ya kemana bodoh amat. Betul. Ya tinggal di mana bodoh amat. Kita cuma kasih tapi enggak. Nah, mudah-mudahan kita orang yang dikasih dan disayang oleh Allah. Amin. Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Namanya kasih, bukan sayang. Mau nggak disayang sama Allah? Siapa mereka? Orang yang masuk musola, bukan cuma lewat musola. Orang yang masuk masjid, bukan cuma lewat masjid. Ada orang waktu hidupnya nggak pernah masuk masjid, udah mati pengen masuk masjid. Waktu hidup nggak ngaji di majelis taklim silaturahmi, udah mati pengen diaji. Waktu hidup nggak pernah tahlilan, udah mati pengen ditahlil. Waktu hidup nggak pernah ziarah kubur, udah mati pengen diziarahin. Waktu hidup nggak pernah sedekah, udah mati pengen disedekah. Waktu hidup nggak pernah doain orang lain, udah mati pengen didoain. Nah, saya mau tanya nih, mau ngaji apa diajiin? Mau sholat apa disolatin? Mau berangkat ke musola sendiri apa dianterin? Mau sholat di depan imam apa di belakang imam? Kamu di depan imam. Saya mau tanya nih, jangan ada dusta di antara kita, sanggup? Ya, saya mau tanya nih, kalau bangun tidur itu yang pertama kali dipegang, dibuka, dibaca HP apa Al-Quran? Lama mana baca HP sama baca Al-Quran? Lebih lama mana buka HP sama buka Al-Quran? Lebih lama mana megang HP sama megang Al-Quran? Kalau sakaratul maut udah mati, mau dibacain HP apa Al-Quran? Tapi di sini mah insya Allah ya, wanita-wanita solehah semua, amin. Istri-istri yang solehah semua, amin. Rajin ngaji, rajin baca Al-Quran, dengar azan juga sholat 5 waktu. Mudah-mudahan wafatnya husnul khatimah, dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut, alam kuburnya jadi nikmat kubur sampai menunggu datang hari kiamat. Ketika tiba hari kiamat, diringankan hisabnya, masuk surga bareng-bareng. Dan juga di surga bersama dan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, dan terjaga dari siksa neraka. Amin. Allahumma amin. Udah jam berapa sekarang? Terus
menghina itu. Ini kan ustadz bukan tukang parkir. Iya. Dan mudah-mudahan tadi semuanya apa? Istri-istri yang salehah. Kata Nabi, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata, wa khairu mataiha al-mar'atus salehah. Dunia ini perhiasan, rumah perhiasan, kerudung perhiasan, emas. Sebaik-baik perhiasan di dunia adalah istri yang soleha. Boleh nyanyi? Bareng-bareng ya. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri salehah perhiasan terindah. Udah segitu aja. Tadi Lucia. Terima hadirat rahimakumullah. Hari ini hari Minggu bertepatan dengan Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi besar Muhammad. Dan hari ini kita berada di majelis taklim, namanya Tahlim Silaturahmi. Dari konteks ini bertepatan dengan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taklim bulanan Majlis Taklim Silaturahmi, saya mohon izin menyampaikan tentang sedikit uraian, yakni memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Kerabat saya nggak lama-lama, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Jam 2 baru selesai. Kan Bu? Yang benar. Ya, yang punya asam urat kakinya boleh diseronggorin. Yang punya rematik kakinya boleh dilurusin. Jangan pulang ngaji suaminya bilang sama anaknya, udah mak, dibilang lurusin aja, malu. Lurusin aja, mudah-mudahan setelah ngaji kakinya sembuh, kakinya sehat. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa la tarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh para sahabat, wahai putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlak Nabi? Siti Fatimah Az-Zahra menjawab, innahu khuluquhul Qur'an, sesungguhnya akhlak Nabi adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi beliau akhlaknya adalah Al-Quran yang berjalan. Keagungan Nabi akhlaknya bukan hanya diuji, disanjung oleh manusia atau orang yang beriman. Orang kafir pun memuji akhlak Rasulullah. Bukan hanya manusia, malaikat pun memuji akhlak Rasulullah. Bukan hanya malaikat, Allah pun memuji akhlak Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad
mempunyai akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Inilah sosok baginda Nabi besar Muhammad. Dan dari konteks ini saya ingin menyampaikan namanya Majlis Ta'lim Silaturahmi, artinya terjaga ukhuwahnya, amin, persaudaraannya, amin. Kenapa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk memperbaiki akhlak. Akhlak siapa? Hablum minan nas wa hablum minallah. Akhlak manusia kepada Allah. Hablum minan nas wa hablum minan nas, dan akhlak manusia kepada sesama manusia. Nah, ini dua hal yang ingin saya sampaikan. Majlis Ta'lim Silaturahmi bertepatan dengan hari lahirnya Nabi besar Muhammad. Nah, Bu, ada 3 derajat orang yang pemaaf. Mudah-mudahan kita golongan yang ketiga, amin. Yang pertama, derajat orang yang pemaaf itu wal kadhiminal ghaib, orang yang dizalimi orang lain, orang yang disakiti orang lain, dia mampu mengendalikan amarahnya. Artinya apa? Dia mampu menjaga lisannya, tidak membalas dengan kata-kata kepada orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Ini tingkatan yang pertama. Orang yang dizalimi orang lain, orang yang disakiti orang lain, dia mampu mengendalikan amarahnya atau kemarahan kepada orang yang berbuat zalim kepadanya. Ini derajat yang pertama, orang yang pemaaf. Derajat yang kedua, wal afina anin nas, orang yang dizalimi oleh orang lain bukan hanya mampu mengendalikan amarahnya, pun dia memaafkan kesalahan orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Ini derajat pemaaf orang yang kedua. Disakiti orang lain, dia mampu menahan kata-katanya, dia mampu menahan mulutnya. Di lain sisi dia pun berkata memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Ini derajat yang kedua. Mudah-mudahan kita golongan kedua, amin. Nah, derajat yang ketiga, wallahu yuhibbul muhsinin, orang yang apabila dizalimi oleh orang lain, selain dia mampu mengendalikan amarahnya, dia pun memaafkan kesalahan orang lain, dia pun berbuat baik kepada orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Ini derajat pemaaf yang ketiga. Luar biasa nggak nih orang? Luar biasa. Mulutnya dijaga, dia maafin tuh orang, lalu dia anterin tuh berkat ke rumah tetangganya. Betul? Dia punya pohon mangga, mangganya panen. Dia tahu tetangganya itu bagaimana dan bagaimana, tetapi dia tahan amarahnya, dia maafkan tuh tetangganya. Dia punya mangga panen segala macam rambutan, dikasih tuh tetangganya mangga dan rambutan. Nah, ini derajat pemaaf tingkatan yang ketiga. Mudah-mudahan pun kita orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Belum saya lanjutkan sebagai uraian penutup yang pertama tentang silaturahmi majlis taklim kita namanya. Saya mau tanya nih, ibu punya nggak dosa sama suami? Punya. RTM Yogi punya dosa nggak sama istrinya? Suami punya dosa sama istri, istri punya dosa sama, betul. Santri, jamaah, murid
punya dosa sama ustazah, ustazah punya dosa sama jamaah. Betul? Sengaja, tidak sengaja, besar maupun kecil. Nah, selanjutnya, mantu punya dosa nggak sama mertua? Mertua punya dosa nggak sama mantu? Punya. Mantu punya, mertua punya. Cuma kadang-kadang sama bulura cium tangan cipika-cipiki. Emang mertua enggak. Tapi bukan orang sini, bukan. Orang sini mah alhamdulillah. Main ke rumah lurah, main ke rumah camat, mampir dulu ke pasar, beli buah-buahan pakai parcel. Main ke rumah orang tua cukup ditenteng. Kalau kita main ke rumah orang tua, jangan waktu sakitnya doang, betul. Dan jangan waktu sakit kita bawa buah-buahan. Waktu sehat kita main ke rumah orang tua, bawain makanan yang disukai oleh orang tua, betul. Duduk bareng makan sama orang tua. Kenapa ketika anak makan bareng sama orang tua, duduk bareng sama orang tua, ngobrol bareng sama orang tua, rahmat Allah turun. Jangan heran dia kerja gajinya makin gede, dia usaha makin lancar, anaknya makin pinter, makin soleha, punya kontrakan malah tambah bukan kejual. Paham? Seandainya ada yang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau main ke rumah orang tua, waktu sehat bawain makanan, mampir ke pasar beliin buah-buahan. Jangan sakit baru kita bawain. Apel beli, jeruk beli. Orang kalau udah sakit, jeruk, apel kita bawain, itu namanya meledek. Namanya ledek. Lah orang kalau sakit kita bawain anggur pahit, jeruk pahit. Orang sakit enaknya nasi anget, air hangat cukup, garam sama kakak, garam sama kecap. Enak gak tuh? Enak juga. Artinya apa? Kalau dikasih waktu sakit, dah buat anak dua aja nih. Akhirnya apa yang bawa kita yang bawa pulang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, penutup silaturahim, silaturahmi majlis kita ini, Bu, kata Nabi, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua golongan manusia nanti pada hari kiamat ini didiamkan saja oleh Allah Subhanahu. Nah, kalau ibu di rumah sama ada mertua itu, ibu lewat ke rumah Pak RW, ibu Diana ada di depan, ibu lewat tuh, jadi ya didemin aja, enak hari gitu. Gak enak. Apalagi di hari kiamat kita didiamkan saja oleh Allah Subhanahu. Nah, siapa golongan itu yang pada hari kiamat didiamkan saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, qati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jelas, Bu? Ayo, jangan cuma lebaran maaf-maafan. Kalau lebaran panjang umur. Kalau enggak, jelas. Kemudian hadis menyatakan, Nabi bersabda, la yahillu li muslimin ayahjura akhahu faqha salasati layalin. Tidak halal sesama muslim yang tidak menegur sapa sesama muslim dan memutuskan hubungannya lebih dari 3 hari. Jadi marah-marahan manusiawi. Betul? Kita marah itu fitrah sebagai manusia, tapi marah-marah tidak boleh lebih dari 3
Ari, ada nggak yang lebih sebulan di sini marah-marahan? Ada nggak yang sampai 1 tahun belum baikan? Tapi di sini mah insya Allah semuanya wanita-wanita yang salehah. Amin. Ini yang pertama, qati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dan yang kedua, wajar su', tetangga yang jahat dengan tetangganya. La yadkhulul jannah man la ya'malu jarhu bawaikahu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya merasa tidak selamat dan aman dari tetangganya. Al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang menjaga lisan dan tangannya. Betul Bu? Jelas? Jaga lisan, jaga tangan, jangan memutuskan tali silaturahmi. Jangan berbuat tidak baik kepada tetangga. Mudah-mudahan kita orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah, memaafkan kesalahan orang lain, berbuat baik kepada orang yang menzalimi kita, dan kita semua saling maaf memaafkan. Amin. Dan yang pertama, dalam rangka bertepatan dengan Maulid Nabi besar Muhammad, dan taklim kita adalah taklim namanya Majlis Silaturahmi. Nah, yang kedua, saya tanya, Nabi lahir hari apa? Senin. Tanggal berapa? 12. Bulan apa? Rabiul Awal. Lahirnya di mana? Di Mekah. Beliau wafat pada hari Senin, tanggal 12, bulannya Rabiul Awal. Wafat di kota Madinah dalam usia 63 tahun. Jadi kalau kita umat Nabi, ikut Nabi, usia Nabi wafatnya 63 tahun. Jadi kalau Bu Haja Diana Ekawati udah 50 tahun, berarti tapi umur itu kan nggak begitu ya. Baru lahir mati, di kandungan mati, baru balita mati, udah gede sedikit mati, nenek-nenek udah tua sakit-sakit itu nggak mati-mati. Itulah yang namanya manusia. Umur ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kepunyaan Allah yang pasti nanti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari konteks ini bulannya sama, harinya sama, tanggalnya sama. Tadi tanggal 12, betul? Nah, artinya apa? Ada 12 pokok ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kita umatnya. Apa 12 pokok itu? 1, rukun iman. Rukun iman ada berapa? Nah, 1 beriman kepada Allah, 2 beriman kepada malaikat, yang ketiga kepada kitabnya, yang keempat rasulnya, yang kelima hari kiamat, yang keenam qada dan qadar. Apa qada? Rencana Allah yang belum terjadi. Kalau qadar, rencana Allah yang sudah terjadi. Hari ini qadar udah nyampe di pengajian. Nanti setelah ngaji itu masih qada. Artinya apa? Kita nggak tahu setelah kita pulang ngaji. Nah, karena itu banyak-banyak kita beribadah kepada rukun iman. Ada 6. 1. Yang kedua rukun Islam ada berapa? 5. 5 tambah 6 11. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua
sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima haji. Jika mampu, tapi banyak orang mampu enggak haji. Yang gagal mampu malah berangkat haji. Punya duit, motor punya, mobil rumah gede, enggak kurban. Kalau dapat daging kurban. Yang kerjaannya cuma dagang kecil-kecilan, malah kurban. Ayo pilih kurban apa dikurbanin? Sudah berapa semua? 6 sama 5 11. Yang terakhir 1 ihsan. Ihsan. Jadi berapa semua? 12. Apa itu ihsan? Anta abudallaha ka'annaka taruh. Bahwasanya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau itu bisa melihat Allah. Seandainya tidak bisa demikian melihat Allah, Allah yang melihat kita. Ini namanya ihsan. Orang kalau sudah ihsan, sholatnya insya Allah sholatnya khusyuk. Orang kalau udah ihsan sholatnya, gak mungkin dia sholat atasnya baju olahraga, bawahnya pakai sarung, atasnya pakai kaos partai, bawahnya pakai celana. Orang kalau udah ihsan kepada Allah, dia malu kepada Allah Subhanahu. Artinya apa? Dia pakai yang terbaik ketika dia menghadap Allah Subhanahu. Nah, orang kalau ihsan bu, malu nih. Hari Senin kulhu, maghrib kulhu, isya kulhu, asar kulhu, subuh kulhu, isya kulhu. Malu kalau ihsan. Contoh gini deh, Bapak RW Haji Muhammad Yogi Abdullah itu jadi imam, di belakangnya istri sama anaknya. 1 minggu sholat maghrib, isya sama subuh, kan itu dikerasin. 1 minggu kulhu, betul. Lama-lama malu gak sama istri, malu gak sama anak, betul. Berarti apa? Hari ini kulhu, besok naik Anas, besok Al-Ikhlas, kan begitu. Besok tabat, besok At-Takatsur, besok Alam Nasr. Kenapa? Ihsan malu kepada Allah. Kenapa? Kulhu. Orang kalau ihsan kepada Allah artinya apa? Malu. Kalau habis sholat langsung Allahumma lantas jalan. Zikir dulu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa sampai selesai. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma atas salam. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ihsan kepada Allah. Kalau udah doa, udah zikir, ini artinya apa? Kita ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sholat kita khusyuk, amin. Bu, kalau sholat pandangan matanya ke depan, salah. Kayak orang upacara tuh. Kalau orang sholat pandangannya matanya ke tempat sujud, betul. Kalau kita sholat pandangan mata ke depan, nanti yang kita lihat itu yang kita pikirin. Cakep nih kerudung. Apalagi sekarang orang pakai kerudung, ya pakai mukena, itu kan warnanya nggak putih lagi. Ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang putih. Betul. Udah begitu pakai motif lagi kembang-kembang. Ya, maka ketika sholat pandangan mata kita ke tempat sujud supaya khusyuk. Lalu jangan lihat kaki orang, gede amat dipelur, dia khusyuk. Jelas bu? Nah, kemudian kalau kita salam
mengucapkan dan gerakannya jangan sampai nih dada kita bergerak ikut bergerak. Dada kita tetap menghadap kiblat. Kalau dada kita muter ikut bergerak tidak menghadap kiblat, maka nanti sholatnya tidak sah. Paham Bu? Jadi yang noleh, yang bergerak ke kiri ke kanan cuma leher. Yuk strategi. Assalamualaikum. Berarti tuh lurusin dulu. Warahmatullah. Assalamualaikum. Balik lagi lurusin. Warahmatullah. Ini cara gerakan dalam salat. Nah, yuk 1, 2, 3. Assalamualaikum. Lurusin lagi. Warahmatullah. Ke kiri. Assalamualaikum. Lurusin dulu. Warahmatullah. Sebetulnya di sini udah pintar semua. Udah pada ngaji, udah pada bisa. Alhamdulillah. Nah, kembali. Nah, dari kata ini tadi 12 pokok ajaran Islam. Satu saja yang saya sampaikan, rukun Islam yang kelima, yang kedua apa itu? Sholat. Bu, ada tetangga rumahnya sedang terbakar. Orang tuanya berada di ruang tamu. Anaknya sedang tertidur di kamar tidur. Kira-kira anaknya dibangunin nggak? Dibangunin, betul. Seandainya susah dibangunin, tuh anak ditarik nggak? Kira perlu diseret. Ya, diembat, digendong. Kenapa? Dapur sedang terbakar. Kamar tidur dekat dengan dapur. Kalau tidak diselamatkan, anaknya nanti ikut terbakar. Ini api dunia. Sementara kalau ada orang tua, sholatnya sholat subuh aja berkumandang. Ada orang tua, ada anaknya tidur, susah dibangunin atau tidak dibangunin. Berarti itu orang tua ikhlas, redo kalau anaknya dibakar api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sepanas-panasnya api di dunia warnanya kebiru-biruan. Sementara panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang sangat panas yang ada di dunia. Jelas Bu? Dalam surat Al-Hajj ayat 147 dijelaskan bahwa yang namanya neraka itu tempat yang tidak henti-hentinya terus disiksa. Yang namanya neraka itu satu hari di neraka sebanding 1000 tahun di dunia. Kalau orang satu kali tidak sholat, satu hari di neraka sebanding 1000 tahun di dunia. Kalau 5 kali dia tidak sholat, 5 hari di neraka sebanding 5000 tahun di dunia. Karena itu jangan sampai anak-anak kita tidak mengerjakan sholat. Di neraka nanti dikasih makan makanannya yakni buah zakum. Apa itu buah zakum? Lelehan logam yang mendidih, yang apabila dimakan maka khususnya akan hancur. Di neraka nanti dikasih minum namanya hamim, air yang sangat mendidih, yang apabila diminum maka khususnya akan terputus. Jangan sampai tidak mengerjakan sholat. Nah, penutupnya tentang sholat. Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholat. Amal manusia yang pertama kali diperiksa, dihisab nanti di hari kiamat adalah sholatnya. Fa'in sholat sairu amalihi. Apabila sholatnya baik, dia mengerjakan sholat, maka amal-amal yang lain
terima. Wa in fasadat sairu amalihi, apabila dia tidak mengerjakan salat, maka amal-amal yang lain tidak diterima. Barometernya adalah Nabi bersabda, nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun datang malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi. Wa qala, saya berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yataqabbalullah min tariki shalah. Allah tidak akan menerima amal-amal ibadah orang-orang yang tidak mengerjakan salat. Dia puasanya tidak diterima. Dia baca Qurannya tidak diterima. Dia sedekahnya tidak diterima dan tidak akan masuk surga. Miftahul jannah as-shalah, kuncinya surga adalah salat. Ibu punya rumahnya ada kuncinya, haji dibawa, ketinggalan tuh di taklim. Mau sampai di rumah bisa nggak buka pintunya? Tidak bisa. Kuncinya surga adalah sholat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjaga sholat 5 waktu. Amin. Nah, penutup ini pengajian bulanan ya, sebulan sekali. Nah, pesan saya nih, pertama penutupnya, kalau kita bertepatan dengan pengajian bulanan setiap hari minggu, ada pengumuman di grup tuh, ngaji bulanan oleh Bu RW kita. Kalau keadaan lagi pusing, kurang enak gitu, gak paksain aja, berangkat ngaji ya Bu ya, insya Allah nanti sakitnya hilang. Caranya bagaimana? Ibu berangkat atau ketika di rumah tarik nafas, yuk coba perhatiin, lepas, enak kan? Tarik lagi, pas, enak kan? Kalau 3 kali ditarik nafasnya belum hilang juga, tarik tunai. Ya Bu, Bu, ngaji nggak ada ruginya. Datang ke pengajian nggak ada ruginya, betul? Mau dapat berkat ke, nggak dapat ke, nggak ada ruginya. Ada kue, nggak ada kue, nggak ada ruginya. Kenapa? Orang hidup bakal mati. Kita hidup di atas tanah, udah mati, masuk ke dalam. Nah, orang beriman, orang Islam, orang mati nggak mati, cuma pindah hidup dari alam dunia ke alam akhirat, betul? Nah, ketika kita sudah kembali menghadap Allah, masuk ke dalam kubur, siapa nanti yang datang? Malaikat munkar nakir, betul? Ditanya sama malaikat munkar, marrabuka, diam aja. Waman nabiyuka, diam aja, nggak jawab. Kira-kira tuh malaikat munkar kesel gak? RW nanya, jawab diam aja lah. Lapor sama malaikat nakir ini ada orang, saya tanya nggak jawab, gantian dah, ente yang nanya. Mudah-mudahan jawab. Ditanya sama malaikat nakir, marabuka, diam. Waman nabiyuka, diam juga. Lapor sama Allah, ya Allah, ada orang baru saja meninggal dunia, lalu saya tanya nggak jawab. Apa kata Allah? Hai malaikat munkar nakir, ente cek siapa tuh orang yang meninggal. Ternyata salah satu jamaah majlis taklim silaturahmi. Ketika ditanya, dicek dan sebagainya, ternyata ini orang rajin ngaji. Ngajinya rajin, gurunya belum datang dia udah datang, temannya belum datang dia udah datang, bakal tikar dia yang kelarin. Cuman ada cumannya, ini orang ngajinya nggak paham, nggak bisa. Lalu malaikat munkar nakir lapor sama Allah, ya Allah, ternyata jamaah taklim silaturahmi
rajin ngaji kagak paham-paham, rajin ngaji nggak bisa-bisa. Apa kata lo? Udah, orang begitu nggak usah ditanya, bebasin dari pertanyaan kubur. Alhamdulillah masuk surga gara-gara rajin ngaji. Nah, mudah-mudahan kita semua orang bahagia di dunia, bahagia hidup di akhirat. Amin Allahumma. Nah, penutup yang paling angker deh. Penutup yang paling atau yang angker-angker aja nih ibu ya. Penutup yang angker-angker. Di sini pernah nggak lampunya mati malam-malam dari PLN? Pernah? Lama? Sebentar. Ketika matinya malam, udah malam gelap, tambah gelap. Lalu kita dengar dasi suara ular masuk ke dalam rumah kita. Panik nggak? Takut nggak? Serem. Cari pintu untuk keluar, cari jendela untuk melompat, teriak tolong sama tetangga. Tolong di rumah saya ada ular belut. Hidup di atas tanah, nanti pulang masuk ke dalam tanah. Gelap nggak itu? Sebentar apa selama-lamanya? Ketika ada ular masuk ke dalam kuburan kita, adakah pintu untuk keluar? Adakah jendela untuk melompat? Masih bisa teriak tolong. Saat itu yang menolong kita amal ibadah kita betul. Salat yang menolong kita, puasa yang menolong kita, ngaji itu yang menolong kita. Mudah-mudahan alam kubur kita jadi nikmat kubur sampai menunggu datangnya hari kiamat. Amin Allahumma amin. Dan segitu aja penutupnya nih ibu sama ibu-ibu nih. Saya pernah tampil bareng sama Bang Haji Rumbai Rahman. Bu, bareng ya. Kalau tangan saya jatuh bilang, hei, bisa. Kalau tangan saya jatuh, hei. Nah. Yang kedua, abah-abahnya, hu, ha, hu, bisa. Bisa. Yuk, suara sip. Nah, kita mulai. Latihan dulu ya. Jadi kalau tangan saya jatuh bilang, hey, yuk suara. Kalau tangan saya jatuh, hey. Yang kedua, 1, 2, 3. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah ada yang banyak yang obat. Betul. Jalan yang ke surga murah harganya, tapi banyak yang obat. Orang kalau jalan ke surga jangankan nggak dikasih tahu juga belum tentu mau. Nanti entar nyusul, udah selesai kan nyusul. Nah, ini jalan yang ke surga murah harganya, tapi banyak yang obat. Kalau ke neraka mahal nggak? Mahal. Jalan yang ke neraka udah siap. Kalau mau berlacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Kalau suka mabuk-mabukan,
Penyakit akibatnya kalau suka marah-marahan, neraka balasannya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya, walaupun mahal adanya banyak yang suka. Benar. Ya waktu covid layangan banyak kan di sini. Waktu covid banyak layangan, betul. Layangan tuh itu kan bukan kontes. Kalau satu menang 100.000 bukan kontes, namanya judi. Betul? Walaupun hadiahnya umroh haji, satu menang 100.000 itu namanya judi. Tapi di sini mah nggak ada. Di sini mah nggak ada. Layangannya dari sono Pinang, cuma yang main orang Pondok Serut. Ini kamu apa ya? Pondok Serut. Ada Pondok Serut Pakuya ya? Ada Pondok Serut? Pondok Kaca. Kalau nanti ada orang Pondok Serut masuk surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Bu RT Pondok Serut masuk, bukan karena Allah tak sayang namanya, semua terserah kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma. Nanti kalau pengen ketemu saya, nomor HP saya ada di Pak RW. Gak usah main ke rumah saya, cukup telepon. Cukup telepon, nanti saya datang. Tapi jangan dijual malam ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.